Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini update terakhir donasi yang kita buka untuk pembangunan di pondok pesantren. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 356 paket. Masih sisa kurang lebih 624 paket lagi. Semoga cepat terpenuhi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta siapapun yang membantu dalam proyek ini, menjadikan apa yang mereka donasikan sebagai amal jariah bagi mereka. Nah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Al-Aqidah At-Tahawiyah yang kita sampai pada poin 204 dari matan Aqidah At-Tahawiyah, yaitu pembahasan tentang para wali. Setelah Syekh memaparkan pembahasan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimus salam. Dan kita tidak mengatakan ada seorang wali lebih mulia daripada nabi, apalagi daripada rasul. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah para rasul, kemudian para nabi. Wa naqulu, dan kita katakan, kata Imam At-Tahawi, nabiyyun wahidun afdalu min jami'i al-awliya. Satu orang nabi lebih mulia daripada semua wali. Seluruh wali-wali yang diklaim sebagai wali Allah Azza wa Jalla, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka seandainya berkumpul tidak bisa menyamai apalagi mengalahkan kemuliaan seorang nabi, apalagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, intaqala al-musannifu rahimahullah min al-ulama ila al-awliya.
penulis yaitu Imam At-Tahawi berpindah pembahasannya dari membahas tentang sikap kita terhadap para ulama, akidah Ahlussunnah, mauqifnya Ahlussunnah terhadap para ulama, berpindah kepada pembahasan mauqif Ahlussunnah terhadap para wali. Wal awliya'u jam'u waliyin. Awliya jama dari kata wali. Wal walayatu hiya al-qurbu wal mahabbah. Cara bahasa walaya atau wali itu adalah kedekatan dan kecintaan. Fahum ahlul qurbi wal mahabbati min Allah azza wa jalla. Maka yang kita klaim sebagai wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang bisa terbang. Jadi sebagian ahli bidah mengatakan wali itu dari organisasi mereka aja. Tidak ada dari Wahabi katanya jadi wali. Wali syaitan. Wali-walinya sekarang pada bertengkarkan tambangnya di Sangatta lagi ternyata kasihnya. Ya, sampai pecah itu organisasi besarnya. Yang satu memecat bawahannya nggak mau dipecat. Semua bil awliya liqurbihim min Allah. Mereka disebut sebagai wali karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali anna Allah yuhibbuhum, dan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Jadi standarnya seseorang itu disebut sebagai wali adalah dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Qala ta'ala, "Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan Allah mencintai orang yang banyak mensucikan dirinya. Wa qala ta'ala, "Inna Allah yuhibbul muhsinin." Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, baik itu kepada makhluk dengan harta, dengan badan, dengan jah, atau berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah SAW, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa qad bayyanahumullahu fi qawlihi. Allah telah menjelaskan siapa sih wali-wali Allah itu dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 62-63. Ini adalah dalil utama untuk kita menetapkan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia bisa terbang misalnya, bisa berjalan di atas air, sholat di atas pohon pisang, daun pisang misalnya. Bukan itu standar seorang itu sebagai wali. Allah sebutkan dalam surat Yunus, kata Allah SWT, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya," dan seterusnya. Ala, artinya ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak ada takut, khawatiran pada mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Wala hum yahzanun, mereka juga tidak sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan, misalnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia ketika mereka meninggal dunia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman, kata Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua sifat utama syarat seseorang itu kita sebut sebagai wali Allah SWT. Merokok setiap hari, enggak sholat, membohongi jamaahnya misalnya, mengatakan dia sholatnya di Makkah, di Madinah, kemudian dianggap sebagai wali.
orang gila, nggak pakai baju, celananya setengah paha, didudukan di mimbar, ngerokok, disebut wali majdub katanya, wali yang akalnya lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Majnun sebenarnya, dan dia menyebutnya sebagai wali, lebih majnun lagi, lebih gila lagi daripada orang gila itu. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal waliyu la budda an yajtami'a fihi sifatan. Maka yang disebut sebagai wali Allah harus terkumpul kepadanya dua sifat. Al-ula al-iman. Yang pertama, dia harus beriman, dari mukmin. Tak mungkin dari orang kafir akan menjadi wali Allah. Mereka itu adalah wali-wali syaitan. Kemudian yang kedua, at-taqwa. Konsekuensinya dia akan menjauhi maksiat, menjauhi bid'ah. Jadi enggak mungkin ahlu bid'ah jadi wali Allah, mustahil. Tapi mereka balik, ahlu sunnah tidak ada di antara mereka wali-wali Allah, kata tokoh-tokoh ahlu bid'ah di negeri kita. Kebanyakan wali itu dari organisasi kita, kata mereka. Teriak-teriak antek-antek Yahudi, teriak-teriak maling, padahal mereka yang maling. Nah, mereka antek-anteknya Yahudi. Teriak-teriak Khawarij, Nuri Wahabi Khawarij, mereka yang Khawarij. Dan di kitab-kitab akidah mereka, khususnya kitab akidah Asy'ariyah, itu dituliskan memang bahwa siapapun yang tidak meyakini seperti akidahnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka dia bukan muslim, katanya. Dikafirkan, seperti yang ditulis oleh Asy-Syirazi. Wan nasu fil walayati wal bugdi ala aqsamin salasatin. Manusia dari sisi al-wala dan bara terbagi tiga. Jadi pembahasan al-wala wal bara ini termasuk bagian dari pokok akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah nonton sebuah video, kayaknya orang Syiah yang bikin, dan yang sekelompok dengan mereka, termasuk organisasi yang ditengkar itu. Mereka mengatakan dalam video itu bahwa al-wala dan bara itu ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, katanya. Padahal banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang al-wala wal bara. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Al-Mumtahanah, dari awal sampai akhir kata Allah, kata para ulama, Allah berbicara tentang kaidah-kaidah al-wala wal bara. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia ditinjau dari al-wala wal bara terbagi tiga. Yang pertama, auliyaullah al-khullas, atau makhluk, harusnya mereka adalah wali-wali Allah yang murni, orang-orang saleh dari kalangan malaikat, para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihil mu'minin. Mereka ini harus kita cintai, kita berloyalitas kepada mereka secara total. Gak boleh ada kebencian dari kita kepada mereka. Kemudian yang kedua, a'da'ullah, a'da'un lillah, adawatan khalisatan, musuh-musuh Allah, musuh yang murni, kal musyrik, seperti orang musyrik, wal kafir, orang kafir, wal munafik, orang munafik, nifaq i'tiqadi. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang munafik dalam Al-Quran, kata para ahli tafsir, semuanya membahas kemunafikan, nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi. Nifaq asghar hanya disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Saya kata beliau, ayatul munafik salasa, dalam riwayat lain arba'a. Ada orang munafik itu tiga, dalam riwayat lain empat. Idza haddasa kadzaba, jika dia berbicara dia bohong, jika dia berjanji menyelisih janjinya, jika dia diberi amanah mengkhianat, jika dia berdebat, bertengkar, dia fajir. Fahaulai, orang-orang musyrik, kafir, munafik asli itu, kata Syekh, a'da'ullahi wa rasul,
wa rasulih. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai teman dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan atau menampakkan kecintaan kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum bihi minal haqq, bima ja'akum minal haqq, sungguh mereka telah kufur dengan apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Jadi jangan adakan Natalan bersama. Ngawur. Kata para ulama, itu perbuatan kekufuran, termasuk bentuk tawalli, bukan muwallah. Jadi ada dua bentuknya kita loyal kepada orang kafir. Ada yang namanya tawalli, yaitu karena sebab agama mereka, menganggap agama mereka juga mengajarkan kebenaran. Ini hukumnya termasuk kufur akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang namanya muwallah, yaitu kita senang mencintai orang kafir karena urusan dunia, karena dia jago main sepak bola misalnya, seperti Christian Lionel siapa itu. Gak boleh kita mencintai mereka karena memang hebat dia dalam masalah itu, atau karena dia punya penemuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Penemu listrik misalnya, itu kan manfaatnya dipakai oleh orang banyak. Gak boleh kita mencintai mereka, padahal mereka baik kelihatannya kepada kaum muslimin, punya jasa di sini. Mereka punya penemuan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Apalagi mereka enggak baik sama sekali kepada kita, enggak punya jasa. Bahkan mereka jelas-jelas punya gerakan pemurtadan pada kaum muslimin. Kalau kita di negara mayoritas malah kelihatannya mau ngemis-ngemis kepada mereka, ngawur. Nah, jadi banyak sekali ayat Al-Quran ini yang berbicara tentang al-wala wal bara'. Semua celaan terhadap orang kafir, orang musyrik, maka itu adalah ayat atau dalil tentang bara' pada orang kafir. Di ayat terakhir dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar keimanan yang benar dengan tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir. Kata Allah SWT, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menjumpai satu kaum, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka cinta, mereka akrab kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah mereka, bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au asyiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Apalagi nggak ada hubungan nasab sama sekali, cuma karena satu negara misalnya. Makanya sangat kita sayangkan, bahkan kita sangat marah. Ini sudah dekat ini waktunya, sebulan lagi lah. Ada sebagian saudara-saudara kita ikut merayakan perayaan Natal di gereja, pakai jilbab lagi. Ada yang azan juga, bahkan sholawatan. Terus mereka mengaku kami ini aswaja, katanya. Yang menyelisih kami Wahabi. Ngawur. Bahkan ada organisasi mereka cabang Kristen. Nama organisasinya Kebangkitan Ulama, Nahdlatul Ulama, tapi ada cabang Kristen. Aneh. Ngawur banget. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai
wali, teman dekat, penolong. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka Yahudi dan Nasrani itu adalah penolong sebagian yang lainnya. Mereka itu ta'awun dalam menghancurkan, memerangi kaum muslimin. Itu melihat itu, ya, peduli negaranya berbeda, kalau dalam menghadapi kaum muslimin mereka kerjasama itu. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang loyal di antara kalian pada mereka, pada orang Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk golongan mereka, kata Allah. Ini sama dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Dulu ayat ini jadi ramai kan, sehingga di penjara, tapi sekarang sudah keluar dari penjara orang yang menghina, melecehkan ayat itu, ayat 51 dalam surat Al-Maidah. Jadi kepada orang kafir tidak boleh ada kecintaan sama sekali dari kita, baik itu diri mereka ataupun apalagi agama mereka. Tidak boleh kita menunjukkan bahwa kita cinta agama mereka, walaupun tadi mereka orang-orang hebat dalam urusan dunia. Tidak boleh itu dijadikan sebagai alasan untuk kita akhirnya jadi followersnya mereka dan jadi subscribernya mereka misalnya. Kemudian yang ketiga, manusia ditinjau dalam al-wala dan bara, man fihi walayatun min wajhin wa adawatun min wajhin. Ada orang yang kita loyal kepada mereka di satu sisi kita harus memusuhi mereka. Wa huwal muslimul asi, yaitu seorang muslim yang masih bermaksiat, atau disebut dengan orang fasik dalam kamus Asma'uddin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa fihi walayatun biqadri ma ma'ahu min ta'atin, maka pada orang seperti itu kita masih loyal kepada dia, masih mencintai dia karena dia masih muslim. Wa fihi adawatun biqadri ma ma'ahu min ma'siyatin, dan di sisi lain kita memusuhi dia, membenci sesuai dengan maksiat yang dia lakukan. Kesimpulannya, fakullu muslimin waliyun lillah, setiap muslim adalah wali Allah Azza wa Jalla. Gak harus ngaku-ngaku, gak harus bisa bahasa semut, bahasa malaikat kemudian dianggap sebagai wali. Bisa nelpon Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembohong semua. Walakin ala hasabi ma ma'ahu min imani, akan tapi kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita dulu kepada orang itu yang muslim. Kata Syaikhul Fauzan, "Famanik ja'a al-wilayah aw du'iyat lahu al-wilayah siapapun klaim bahwa dia wali Allah." Siapa itu? Setiap malam katanya Rasulullah SAW datang di kamarnya, ini pembohong juga, penipu uangnya umat. Nah, yang terbaru yang lumayan viral juga kan, dia jualan kirim Al-Fatihah malah dicaci maki oleh netizen. Mereka mengaku sebagai wali atau yang keturunan Habib itu, mengaku Habib. Ini rata-rata mereka mengaku sebagai wali Allah. Atau siapa itu? Razi, ahli filsafat, bodoh tentang akidah itu, mengaku juga dia sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang seperti ini, kepedean. Siapa mengaku sebagai wali? Audu'iyat lahu, atau orang lain yang menganggap dia sebagai wali, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit katanya, tapi keluarganya miskin semua misalnya, ngawur ngibul, baru pulang dari surga katanya tadi malam, di kakinya masih ada bekas-bekas pasir
dari surga. Dan mungkin pasir pembangunan rumah di samping rumahnya. Walaysa ma'ahu iman, siapa yang mengaku sebagai wali atau dianggap sebagai wali, padahal dia tidak beriman. Walaysa fihi taqwa, dia tidak bertakwa, lakuannya lebih dekat kepada dukun, maka kata Syaikh Fauzan, fa innama huwa dajjalun wa kadzdzabun, maka orang seperti itu adalah pendusta, pembohong, keras kakak. Wa qad yad'una al-walayata wa hum saharatun wa kahanatun musya'wadina wa musya'wazuna wa 'arrafuna. Kadang-kadang orang-orang yang mengaku sebagai wali itu, kata Syaikh Fauzan, mereka adalah tukang sihir, dukun, peramal. Dan itu banyak di negeri kita. Faqad kataba Syekhul Islam kitaban sammahu Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ini saya pelajari di kuliah online dulu, 1 semester. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Wa bayyana fihi man yad'il walayah. Dan Syekhul Islam menjelaskan dalam kitab tersebut orang-orang yang mengaku sebagai wali. Wa yurawwaju 'alan nasi asya'an, dan disebarkan kepada manusia hal-hal yang yuzannu annaha karamat, yang disangka atau diklaim sebagai karamat. Wa hiya khawariqus syaitaniyah sayati bayanu, padahal dia adalah perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia tapi terjadi dengan bantuan setan. Seperti bisa terbang katanya, ya, termasuk itu bisa bahasa semut, makoli-makoli itu. Sebagian orang menganggap itu karomah, padahal kebohongan. Bahasanya itu terus itu, bahasanya malaikatnya gitu, bahasanya semut gitu. Disuruh ngisi seminar juga kan, astagfirullah, disandingkan dengan yang gelarnya doktor. Kasihan itu saudara-saudara kita dibodoh-bodohi kan, yang seperti itu. Kata Syekh, fatajibu mahabbatu awliyaillah, maka wajib untuk kita mencintai wali-wali Allah, wal iqtida'u bihim, meneladani mereka, wa walayatuhum wal qurbu minhum, dan berloyalitas pada mereka dan berusaha untuk dekat dengan mereka. Wa qauluhu, dan perkataan Imam At-Tahawi, wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi wassalam, dan kita tidak lebih mengutamakan salah seorang wali atas salah seorang nabi. Ini tujuannya, kata Syaikh Fauzan, raddun ala sufiyah, untuk membantah orang-orang sufi. Fa indahum guluwun fil awliya, mereka itu gulu dalam menyikapi orang yang mereka anggap sebagai wali. Ya. Wa annahum indahum afdalu minal anbiya, bahkan mereka meyakini wali Allah itu lebih mulia daripada para nabi. Alasannya, kata mereka, kalau para wali itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Hadatsani qalbi an rabbi, kata mereka, telah mengabarkan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Jadi sanadnya lebih tinggi daripada para nabi, sehingga sebagian mereka meyakini seperti ini, wali-wali mereka itu lebih mulia daripada para nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah atau Rikonya, mereka itu kan asalnya ditinggalkan oleh para pemikir-pemikir Islam negeri ini, seperti Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-temannya, yang mereka dulu ke Arab Saudi ketemu dengan Raja Arab Saudi Muhammad bin Saud. Akhirnya terbentuk juga NU, orang-orang yang ditinggalkan oleh kelompok ulama reformis istilahnya. Rata-rata sufi-sufi semua yang tidak diikutkan itu. Wa ahlus sunnati wal jamaah,
la yagluna fil awliya wa yunazzilunahum atau yunzilunahum manazilahum. Ahlussunnah wal jamaah yang asli tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi para wali, memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma sufiyatud dullal, adapun orang sufi yang sesat, fa yafaddilunahum 'alal anbiya, maka mereka lebih mengutamakan, mengatakan lebih mulia para wali daripada para nabi. Yaqulu qailuhum, ini ucapan mereka ini, maqamun nubuwati fi manzilin atau manzilin fuwaikur rasuli dunal wali. Kedudukan kenabian itu di satu tempat, di atasnya rasul, di bawah wali. Jadi kata Syekh Fauzan, ungkapan ini artinya yang paling tinggi itu menurut orang sufi adalah rasul, setelah itu wali, setelah itu nabi. Fahada kufrun, ini kekufuran kata Syekh Fauzan. Lianna al-afdala ar-rusul sumal anbiya sumal awliya, karena yang paling mulia dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling mulia adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian para wali. Nah, jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap rasul nabi rasul. Rasul itu disebutkan jumlahnya cuma 300-an lebih. Yang disebutkan namanya kepada kita hanya 25 orang. Berarti nggak cukup 10%. 90%-nya kita nggak kenal. Kitab-kitab mereka yang disebutkan lebih sedikit lagi, cuma 4. Padahal setiap nabi dan rasul punya kitab. Wa anzala ma'ahumul kitab, kata Allah. Nabi Rasulullah SAW mengatakan 124.000 ya jumlahnya. Banyak sekali yang tidak Allah ceritakan kepada kita. Tapi kata para ulama, mereka tidak kita ketahui kemuliaannya, kemuliaan para nabi dan rasul tersebut sama sekali tidak mengurangi kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seseorang itu terkenal, itu bukan kemuliaan sebenarnya bagi dia. Seandainya ketenaran itu adalah kemuliaan, maka harusnya semua rasul minimal Allah akan ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, biar mereka terkenal. Wa sababu taqdimil wali ala nabi inda sufiyah, sebab wali mereka lebih muliakan daripada nabi di kalangan orang sufi, ala za'mihim, menurut persangkaan mereka, annal waliya ya'khudhu 'anillahi mubasharatan wan nabiyya ya'khudhu biwasitatin. Mereka mengatakan wali itu mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hadasani qalbi an rabbi, kata mereka, hatiku mengabarkan kepada saya dari Tuhanku, enggak pakai perantaraan malaikat Jibril. Adapun nabi, mereka mengambil dari Allah Subhanahu wa taala atau menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. Maka nabi basir, kata Allah, ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idzni ma yasha. Tidak layak asalnya nabi atau manusia itu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wahyu atau di balik hijab atau dengan perantaraan malaikat. Wa qawluhu wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il anbiya, perkataan Imam At-Tahawi, dan kita mengatakan satu nabi lebih mulia daripada semua para wali. Wa hadza la syakka fihi, ini tidak meragukan lagi kebenarannya. Maksudnya fa jami'ul awliya min awwalil khalqi ila akhirihim la yu'adiluna nabiyyan wahidan. Semua nabi dari awal penciptaan, semua wali dari awal penciptaan, maksudnya wali selain nabi dan rasulnya, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah
semua nabi dan rasul itu adalah wali-wali Allah SWT. Mereka kan orang yang beriman dan bertakwa. Apa yang kita bahas di sini adalah wali yang mereka itu bukan nabi, bukan rasul. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua wali seandainya dikumpulkan semuanya, mereka tidak akan bisa menyamai apalagi mengalahkan kemuliaan satu orang nabi saja. Karena status seseorang sebagai nabi itu adalah istifa, pilihan, sudah disaring oleh Allah Azza wa Jalla bahwa ini manusia yang paling mulia misalnya di zaman. Wa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Di pembahasan ini kita itu akan melihat bukti apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Orang-orang sufi itu memang lebih memuliakan wali-wali mereka daripada para nabi dan rasul, sehingga di kajian mereka itu isinya dongeng-dongeng tentang wali mereka. Jarang mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menganggap nabi itu kurang mulia dibandingkan dengan wali-wali mereka. Hanya saja ya, mereka juga sadar tidak terang-terangan itu menyampaikan seperti itu. Tapi dari apa yang mereka lakukan itu kita bisa baca sebenarnya akidah mereka memang hulu terhadap orang yang mereka klaim sebagai wali. Dan sufi-sufi di Indonesia yang mereka sebut sebagai wali itu biasanya orang yang sudah lama meninggal dunia, gak jelas biografinya, sehingga sulit untuk di cross check kebenaran dongeng-dongeng mereka. Ya harusnya kita, kaum muslimin kan harusnya memakai kaidah umum bahwa cerita yang gak jelas sanadnya harus ditolak. Yang jelas sanadnya pun kan harusnya dilihat siapa sih yang meriwayatkannya ini. Oh ternyata kumpulannya pembohong semua misalnya. Jadi ditolak lagi. Ini saya simpulkan dalam bahasa Indonesia. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wali Allah adalah siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi nggak ada kaitannya bisa terbang, punya karomah istilahnya atau tidak. Yang penting dia beriman dan bertakwa. Apalagi dia istiqomah. Kata Syekhul Islam, karomah terbesar adalah keistiqomahan seseorang di atas jalan kebenaran. Berdasarkan atas hal di atas, maka seluruh nabi dan rasul adalah wali Allah SWT. Ya, kita yakin semua sahabat adalah wali-wali Allah. Semua tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu wali-wali Allah. Semua imam yang 4, mereka itu wali Allah. Kecuali Abu Hanifah yang sudah kita bahas perkataan para ulama tentang beliau. Ya, tapi sebagiannya disebutkan dia sudah taubat, terutama akidah khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Disebutkan dia didebat oleh teman sekaligus muridnya yaitu Abu Yusuf. Walaupun kalau kita baca kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, Abu Yusuf juga sebenarnya dihukumi juga punya akidah Jahmiyah. Minimal dua-duanya adalah Murji'ah. Itu maksudnya Abu Yusuf sama Abu Hanifah. Yang dimaksud yang kata wali dalam pembahasan di sini adalah orang soleh selain Nabi atau Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para Nabi dan Rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia secara mutlak. Jangankan Nabi dan Rasul, para sahabat aja kita katakan seluruh wali yang mengaku wali, yang dianggap sebagai wali, yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan para sahabat, apalagi dibandingkan dengan kemuliaan Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang diagung-agungkan kan nama yang disebut dengan siapa? Abdul Qadir Jailani. Dia ahli sunnah sebenarnya. Karomah-karomah yang diceritakan tentang dia dalam kitab manaqib yang ditulis khusus, manaqibnya Abdul Qadir Jailani, yang dihafal juga itu oleh sebagian santri-santri NU di negeri ini. Itu mereka hafal, tapi hadis-hadis Nabi atau Al-Quran mereka tidak hafal. Nah, kebanyakannya bohong, cerita-cerita karomah tentang
Misalnya bisa menghidupkan ayam mati atau macam-macam lah yang aneh-aneh karomahnya. Yang gara-gara itu mereka meyakini dia itu lebih mulia atau melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kekufuran sampai meyakini seperti itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz misalnya, para ulama mengatakan dia adalah ulama mujaddid sekaligus umara, pemimpin yang adil. Tetap Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan misalnya radhiyallahu ta'ala anhu jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Apalagi orang-orang yang datang belakang, apalagi yang di Indonesia yang jelas sekali akidah mereka, akidah Asy'ariyah, torikonya Sufi, suka mengamalkan bid'ah, kemudian dianggap sebagai wali. Ada pelantikannya katanya. Kalau mereka dilantik, apalagi yang dianggap sebagai wali kutub atau cerita dongengnya mereka, maka seluruh wali seluruh dunia hadir. Bahkan Rasulullah SAW juga hadir, menghadiri pelantikan walinya, habibnya mereka itu jadi wali. Bohong semua itu cerita-cerita seperti itu, tak boleh dipercaya. Ahlussunnah juga meyakini bahwa satu orang nabi atau rasul lebih mulia dari setiap wali, bahkan dari semua wali yang mereka anggap sebagai wali. Apalagi wali-wali yang anggapnya sebagai wali di Indonesia, seperti orang gila. Nah, lebih mulia orang yang pekerjaannya mungkin pekerjaan rendah menurut orang banyak, tapi dia ngaji, rajin sholat, jauh lebih mulia orang itu daripada orang yang mereka anggap sebagai wali itu yang tidak pakai baju, celananya setengah paha, didudukkan di mimbar, merokok, tabarukin. Jadi sinting juga tabarukin daripada orang gila aslinya. Nah, yang tersesat dalam pembahasan ini adalah kelompok Sufi yang mereka meyakini bahwa wali itu boleh Nabi. Ini jelas kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para Nabi dan Rasul itu manusia pilihan. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih dari kalangan para malaikat dan kalangan manusia sebagai utusannya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu pada siapa Allah letakkan kerasulan itu, Allah angkat sebagai rasul atau nabi, menunjukkan mereka itu manusia-manusia pilihan. Mereka itu manusia-manusia spesialnya Allah Azza wa Jalla. Adapun yang diklaim sebagai wali, tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa mereka dipastikan sebagai penghuni surga, apalagi punya surga sendiri seperti walinya Kalimantan Selatan. Katanya punya surga sendiri, dia bisa memasukkan siapapun dan mengeluarkan siapapun dari surganya. Cerita-cerita bohong. Datang ke Madinah katanya Nabi SAW keluar dari kuburannya, cium lututnya dia, kurang ajar banget. Ada ceritanya dongeng, dibela-bela lagi, dianggap itu yang bisa memahaminya yang sudah kelas tinggi lah dalam tasawufnya. Kalau orang yang masih kelas syariah tidak bisa memahami cerita seperti ini. Ini pembenaran namanya dari sebuah kebatilan. Setelah ini insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang karomahnya para wali. Orang-orang sufi juga yang tersesat dalam masalah ini, masalah karomah, dan orang aklaniun, dewa akal, yaitu orang Mu'tazilah. Mereka sampai mengingkari ayat atau mukjizat para nabi karena tidak masuk akal menurut mereka. Kalaupun misalnya diceritakan dalam Al-Quran, misalnya tongkatnya Nabi Musa jadi ular memakan
tali-tali yang disihir jadi ular oleh tukang sihir, bagi orang Mu'tazilah itu tidak masuk akal, sehingga mereka mengingkarinya. Ya, orang-orang Sufi gulu juga dalam masalah ini. Jadi walaupun yang melakukan hal-hal yang aneh itu tidak pernah sholat, ya, bahkan mungkin tidak mandi 40 hari, memang itu syaratnya setannya kan. Yang penting mereka lihat tuh bisa terbang, bisa makan pecahan kaca, mereka langsung katakan itu karomah. Padahal itu sihir sebenarnya, perbuatan aneh yang dilakukan seseorang dengan bantuan setan, dan setan itu tidak kasih bantuan gratis. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka istamta', bersenang-senang dengan apa yang diperlakukan oleh manusia kepada mereka, dan mereka juga membantu manusia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, kata mereka. Di akhirat kala akan disuruh mereka saling menolong antara sihir dan setan-setannya. Dan memang itu diwujudkan di dunia. Jadi setan itu tidak akan membantu secara gratis mewujudkan keinginan yang minta bantuan kepada dia, misalnya dukunnya. Dia pasti akan berikan syarat-syarat, dan syarat-syaratnya itu pasti kekufuran. Mungkin dilarang salat, dilarang mandi 40 hari, atau meletakkan mushaf di kloset. Nah, pokoknya macam-macam perbuatan kekufuran yang mereka perintahkan. Terus suruh sembelih ayam tertentu, tidak boleh baca bismillah. Ada yang disuruh menyiapkan ayam apa itu, yang hitam itu, cemanik yang, dan dimakan mentah-mentah. Syaratnya, yang saya pernah menonton pesugihan perempuan itu, kayak benar, dibantu benar oleh jin, tapi sekali aja dia melanggar, diganggu benar-benar oleh jinnya, tapi akhirnya bisa dilawan dengan ruqyah syar'iyyah. Ya. Tapi setelah memakan korban, termasuk suaminya, anaknya, syaratnya dari jinnya, setelah pokoknya apapun kondisi pelayan jinnya itu, tetap dia harus memberikan sesajen di waktu yang sudah dijanjikan. Walaupun dia sedang dirawat di rumah sakit, dia harus pergi ke tempat itu memberikan sesajen. Kalau telat, dia akan mengganggu kerabat atau orang-orang yang dicintai oleh orang itu. Dan itu katanya terbukti. Suaminya pertama korban kecelakaan, setelah itu anaknya, akhirnya dia lawan dengan ruqyah syar'iyyah, bisa keluar dari itu. Tapi harta yang dia kumpulkan dari pesugihannya itu semuanya jadi terbakar, rumahnya, duitnya yang disimpan di berangkasnya. Setiap pekan katanya bertambah, dia menaruh 10 juta, lihatnya bisa jadi 100 juta itu. Yang dicarikan oleh setan. Yang saya pahami di situ seperti yang jelas oleh para ulama, bahwa setan itu tidak akan membantu gratis. Dia memberikan syarat-syarat. Syarat-syaratnya semuanya kekufuran. Nah, suruh harus berzina, setiap kali berikan sesajen, macam-macam kekufuran yang lain. Nanti kita baca di pertemuan berikutnya pembahasan tentang karomah. Ini dibahas secara detail juga oleh Syekhul Islam dalam kitabnya tadi Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan. Intinya Ahlus Sunnah mengakui ada karomah, dan karomah itu terjadi juga bahkan pada umat sebelum kita. Yang terjadi pada sahabat Nabi, Maryam, itu karomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.